这个下位型巨象。就是现在！ Hai, kembali lagi bersama Nagakala. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita I Got Die to Ascend episode 2. Oke, tanpa lama-lama kita masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Paman Jian tewas di tangan Dewa Sanca. Yu Ying yang datang terlambat amarahnya meledak satu pengawal tewas di tangannya. Dan dia sendiri terpental setelah dihajar Dewa Sanca. Tapi dia belum mati. Dengan mata merah dan niat membunuh, Yu Jing berkata, "Sekarang giliranku." Debu mengepul, 3 tembok kuil hancur. Semua orang mengira Su Ying sudah mati. Tapi dari reruntuhan itu terdengar suara langkah pelan tapi berat. Muncullah Su Ying. Seluruh tubuhnya luka, bajunya robek, tapi matanya sudah bukan mata manusia lagi. Itu mata iblis yang haus darah. Nah, di sini Su Ying berkata, "Apakah kau udah puas menghajarku? Setelah bertahun-tahun kultivasi, diam-diam gini waktunya Su Ying tunjukkan kekuatan sebenarnya." Teknik pertama yaitu tinju sapi berkekuatan gajah dilepaskan begitu saja, yang membuat tangan Dewa Sanca hancur seketika. Dewa Sanca yang mulai kewalahan akhirnya menggunakan trik muslihatnya dengan mengatakan ke Su Ying jika dirinya akan memberikan kemakmuran kepada para penduduk desa. Su Ying yang mendengar itu langsung berhenti melancarkan serangannya. Nah, saat Su Ying lengah, Dewa Sanca langsung menyerangnya. Setelah mendapatkan serangan dari Dewa Sanca, ternyata Su Ying masih bisa berdiri. Dia justru dengan cepat memberikan serangan, yaitu teknik keduanya. Dewa Sanca dihajar bertubi-tubi tanpa ampun. Saat terdesak, Dewa Sanca sempat mengancam jika namanya sudah dicatat di Yudao dan Istana Kekaisaran. Jadi kalau Su Ying menghabisi itu sama saja menentang hukum langit. Akan tetapi Su Ying yang sudah marah, Su Ying sudah tidak peduli dengan ancaman itu dan langsung memberikan pukulan tinju sapi berkekuatan gajah tingkat 2, ditambah pukulan berikutnya untuk Paman Jian dan pukulan terakhir dari dirinya sendiri. Nah, saat itu juga Dewa Sanca tewas seketika. Namun sayangnya anak Dewa Sanca berhasil melarikan diri. 不自量力，看样子这小子是当下马死地狱！你打爽了，这次按照这个下位型巨象。 怎么会上一装的？牛魔拳第3式，红云放炮！降临牛魔拳第2式，就是想打你！这一拳，双击临门！我上！心脏都快了！千古百合。 Sayang sekali tindakannya itu malah tidak disukai oleh para warga di sana. Su Ying malah dicap sebagai pendosa karena telah membunuh Dewa Sanca. Padahal semua itu Su Ying lakukan demi membela mereka. Ini tentu ironis yang dia dapat justru sebaliknya. Meskipun begitu, Su Ying tetap merasa kalau dirinya telah melakukan hal yang benar. Kemudian Su Ying mengucapkan terima kasih kepada warga desa di sana atas kebaikannya selama ini. Sebelum akhirnya Su Ying meninggalkan desa untuk selamanya. 这些年，多谢你们的照顾。你要好好活下去。 Sementara itu si Yuangqi, si siluman ular yang dulunya dikalahkan Su Ying terlihat masih berpikir-pikir hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti Su Ying dengan alasan dia ingin menguasai jurus tinju sapi berkekuatan gajah hingga ke tingkat 5 yang kini telah dikuasai Su Ying.
Tidak menyangka setelah Su Ying meninggalkan desa, berita kematian Dewa Sanca menyebar dengan cepat sampai menarik perhatian dua kekuatan besar yang penasaran sama sosok yang membunuh Dewa Sanca itu. Yang pertama, keluarga Zhao, salah satu keluarga 8 besar dari ilmu Master Nuo, yang mana mereka langsung mengirim hakim kota Lingling, yaitu Zhou Yang, untuk pergi ke kediaman Su Ying. Yang kedua, dari dunia roh, yaitu Dewa Kota Lingling, dengan mengirim Dewa Tanah. Kedua pihak itu sama-sama mendatangi kediaman lama Su Ying untuk mencari kebenaran soal siapa sebenarnya bocah itu. Tapi yang mereka temukan hanyalah kitab kultivasi peninggalan. 出了一件案子，一个叫许应的捕蛇者，就在许应逃亡之有神，这捕蛇者，命还有是从许应家搜出的。 Keesok paginya terlihat salah satu dari keluarga Yao, yaitu Zhou Yang, yang melapor kepada ayahnya bahwasanya ada seseorang yang telah menghabisi para siluman, bahkan berhasil menghabisi dewa roh yang disembah oleh klan Jian, dan sekarang statusnya udah jadi buronan. Ayahnya yang menjabat sebagai gubernur itu langsung menegaskan bahwa pemburu ular yang berhasil menghabisi para dewa jelas bukan pembunuh dewa sembarangan. Di sisi lain, Dewa Roh di kota Lingling bernama Zhong Lingfu, dia baru mengetahui fakta jika Su Ying berlatih jurus jalan iblis. Kemudian kembali ke gubernur tadi, dia memuji habis-habisan kehebatan dari Su Ying, menilai pemahamannya tentang teknik iblis sudah begitu mendalam. Bahkan ketua klan Yuo yang sudah lama mendalami bidang itu pun tidak ada apa-apanya dibandingkan Su Ying. Sementara itu, Yung Lingfu langsung mengerahkan semua dewa roh di kawasan Lingling untuk menangkap Su Ying. Zhou Yang pun tak mau kalah, dia juga mengerahkan seluruh pasukan klan Luo untuk misi yang sama. Menariknya, kedua pihak saling kerjasama menangkap Su Ying hidup-hidup. Dan siapapun yang menemukan duluan dunia roh ataupun klan Luo harus segera menghabisinya tanpa ampun. Bahkan kalau Su Ying meninggoy, mayatnya tak boleh jatuh ke pihak lawan. Jadi intinya kedua sosok besar itu merebut sosok Su Ying. 父亲，蒋家填出了一件案，势力的注意。大人看后面的批注。我命令零陵周边妖法不过是一些只有采气中，这是狗屁不通。是挪师，这就是我。必须保证这个挪师在周家手里。 Kembali kepada Su Ying yang dikepung dewa dari berbagai arah, tapi Su Ying tidak gentar menghadapi mereka, bahkan Niu Ular turut membantunya. Totalnya udah ada 5 dewa yang dihabisinya, mulai dari Dewa Rudista dan 4 dewa lagi yang dikalahkan dengan mudah, hingga datanglah dewa ke-9 yaitu Dewa Kekayaan yang berhasil dikalahkan. Bahkan dewa penjaga air yang terkenal di desa berhasil dihabisi oleh Niu si siluman ular, hingga datanglah dewa yang ke-11-nya yaitu pemimpin dewa gunung di sana. Dewa itu bertubuh besar seperti raksasa. Niu dan Su Ying berusaha lari dari kejaran dewa raksasa itu. Untung saja dewa itu bertubuh besar sehingga Su Ying dan Niu sempat melarikan diri. 你们守住各个路口。就是现在！大胆贼人许应！都有，拿定了。恭喜发财，恭喜发财，恭喜发财，恭喜发财！哎呀！恭喜发财！
Setelah berhasil melarikan diri dari Dewa Gunung itu, Niu memberikan saran penting kepadanya. Jika Su Ying ingin mendapatkan perlindungan lebih aman, dia harus menuju ke Gunung Nuantu, tempat yang konon lebih terlindungi. Tapi masalahnya jarak ke sana masih 120 km. Mendengar itu, Su Ying hanya bisa menghela napas panjang karena baru menempuh 12 km saja sudah ada 12 dewa yang mengejarnya. Niu Nuangqi membenarkan kekhawatiran itu. Tapi untuk mencapai gunung itu, mereka harus melewati 2-2 ribuan dewa pelindung yang kesebar di panjang jalan. Belum lagi dewa pelindung di kawasan pegunungan liar lebih kuat dibandingkan dewa pelindung desa biasa. Bahkan udah ada siluman yang naik status menjadi dewa. Ditambah lagi dirinya udah berstatus resmi buronan dewa kota. Yang benar saja tiba-tiba datanglah pejabat pemerintah, asisten Ling Ling yang bernama Lening. Dia datang dengan perintah resmi untuk menangkap Su Ying dengan tuduhan pembunuhan Tuan Xiang, lalu menyuruh Su Ying menyerah dengan baik-baik. Kemudian Su Ying membalas jika Tuan Xiang adalah pendosa yang bersekongkol dengan para dewa. Jadi udah sepantasnya dia menghabisinya. 牛兄，父亲说，我们这种毒蛇，命做不改姓，我就叫元气。我家的姓是错的。城隍的格杀令是针对我，若是实在跑不出，只能沿着人迹罕至的地方走了。几十里就遇到了这么多幽神拦路，丈夫一人做事一人当，自行离开吧。200里啊，这才是我人族修行的正统。哼，他和这幽神。 蝼蚁的叫声真。 Sebelum benar-benar menangkap Su Ying, Lening bicara dengan nada sombong dan keangkuhan tentang apa itu Master Nuo, yaitu para kultivator yang menepati jalan menuju dewa. Semakin kuat mereka, semakin cepat pula peluang mereka menjadi dewa. Su Ying ternyata udah tahu tentang itu. Bahkan dia tahu betul kalau ilmu Nuo hanya diwariskan secara terbatas oleh klan-klan besar saja. Musuhnya pun mengakui bahwa statusnya yang dia sandang berkat dukungan dari klan Nuo. Mendengar itu, Su Ying langsung menyindir balik. Ia mengatakan jika itu sama saja jadi hewan peliharaan. Hidup dan matinya sepenuhnya digantung pemimpin mereka. Sindiran itu berhasil membuat marah Lening. Nah, saat lagi seru-serunya tiba-tiba film pun bersambung. Wih, gimana episode berikutnya ya? Pasti seru banget kan? Episode 2 aja sudah segila ini. Buat kalian jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Mimin Nagakala pamit undur diri. Bye bye.